Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Baiklah, ada beberapa poin yang harus diketahui dan dipelajari ya sebagai seorang muslim, terutamanya dasar-dasar pemahaman di dalam agama. Karena kalau kita sudah mengetahui dasar-dasar pemahaman di dalam agama, maka kita pun beragama akan lebih matang. Ya, kita tahu bagaimana cara kita beragama dengan baik dan benar, ya melalui ajaran-ajaran Nabi kita, melalui ajaran yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan yang kemudian dijelaskan oleh Nabi kita. Adapun permasalahan yang sepertinya kita abaikan dan tidak perhatikan itu mengenai masalah syirik. Apa itu syirik? Syirik itu ialah suatu sandingan eh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau secara bahasanya. Adapun secara istilah itu apa maksudnya? Yaitu perbuatan syirik yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan ibadahnya. Jadi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun di dalam perbuatan ibadahnya. Oleh karenanya kemudian banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang tauhid, yang menjelaskan tentang bahwa ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ayat yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa'budullah, beribadahlah kalian, sembahlah oleh kalian Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menyekutukannya, menjandingkannya yaitu Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Jadi dari ayat tersebut kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hambanya untuk beribadah menyembah hanya kepadanya. Nah, beribadah, melakukan peribadatan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah menyekutukannya. Kenapa? Kalau kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perbuatan dosa besar. Nah, itu merupakan perbuatan dosa besar. Oleh karenanya ya perbuatan syirik ini bisa digolongkan menjadi dua pembagian, yaitu ada syirik kecil yang disebut dengan asyirkul asgor dan al-akbar, syirik besar. Ada syirik kecil dan ada syirik besar. Apa itu kecil dan apa itu syirik besar? Syirik kecil itu ialah syirik yang uh, syirik yang menggugurkan pahala pelakunya, yang akibatnya ialah menggugurkan amalan-amalan ya, yaitu maksudnya pahala-pahala dari amalan yang dia kerjakan saat dia lakukan saat itu. Kemudian kalau syirik besar, dia menggugurkan pahala amalan yang pernah dia lakukan dari sebelumnya. Artinya seluruh amalan-amalannya itu gugur. Pahala daripada amalan-amalan yang dia pernah kerjakan ya sebelumnya itu gugur seketika akibat dia melakukan syirik besar. Tetapi kalau syirik kecil dia hanya menggugurkan ya pahala daripada perbuatan amalan yang dia kerjakan saat itu. Ya, saat itu misalkan ada orang yang pergi sholat ke masjid, tapi dia tidak benar-benar ya niatnya beribadah kepada Allah, tetapi dia niatnya tujuannya adalah karena ada yang lain, karena ingin dilihat misalkan, karena ingin dilihat kemudian dipuji oleh Allah oleh orang lain, atau misalkan dia membaca Al-Qur'an, tetapi bacaan Al-Qur'annya itu dia sengaja-ngaja kemudian diperdengarkan agar nanti orang lain mendengarnya kemudian dipuji. Nah, seketika itu ya pahala sholatnya, pahala baca Al-Qur'annya itu gugur seketika.
tetapi amalan saat itu saja. Adapun kalau amalan yang lain itu tidak menggugurkan. Nah, ini bedanya. Syirik besar itu menggugurkan seluruh amalan-amalan yang pernah dia kerjakan. Kemudian poin selanjutnya yaitu kalau syirik kecil eh, tidak mengeluarkan pelakunya dari iman, tidak mengeluarkannya dari Islam. Itu bedanya dengan syirik besar. Syirik besar itu bisa mengeluarkan orang tersebut dari iman, yaitu dari Islam. Kemudian ya poin selanjutnya bahwa kalau pelaku syirik kecil itu potensinya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sama seperti dosa-dosa yang lain, selain daripada dosa syirik besar. Bahwa pelaku syirik kecil ataupun pelaku dosa-dosa yang lain, entah itu dosa kecil ataupun besar, itu masih bisa berpotensi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau pelaku syirik besar itu tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala selama ia dalam kondisi syiriknya sampai dia meninggal dunia, dia tidak pernah minta ampun, tidak pernah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ya dia kekal di dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Eh, oleh karena itu, mengenai masalah ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Nah, ayat ini menegaskan secara umum ya, entah itu syirik kecil, syirik besar ataupun dosa-dosa yang lainnya yang kemudian disatukan di dalam firman-Nya, Innallaha la yaghfiru, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni ayyusyraka bihi, yaitu dosa syirik. Di sini maksudnya adalah pelaku syirik besar. Kenapa? Karena nanti lanjutan ayatnya berbunyi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah uh, mengampuni dosa selainnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang uh, lebih kecil darinya, yaitu dzalik, yaitu syirik besar. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa yang lebih kecil darinya. Nah, di sini bisa bermakna syirik kecil ataupun dosa-dosa selainnya, entah itu misalkan dosa mencuri, merampok, ya membunuh ataupun lain sebagainya, itu masih bisa berpotensi mendapat ampunan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ini pun lima yasha, itu bagi orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tetap saja dia masih bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni ya dosa syirik. Maksudnya di sini adalah dosa syirik syirik besar. Kemudian lanjut ayatnya berbunyi wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Dan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatannya, ini maksudnya di dalam peribadatannya, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa yang amat besar, dosa besar. Pelakunya itu telah melakukan dosa besar. Jadi ayat ini, akhir ayat ini menerangkan bahwa eh, antara dosa syirik kecil dan dosa syirik besar itu sama-sama dosa besar. Tetapi kenapa kemudian diistilahkan dengan dosa syirik kecil dan syirik besar? Itu bukan berarti syirik kecil itu dosa kecil, tidak, tetapi dia tetap dosa besar. Faqadib taro itsman azima, bahwa orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala telah melakukan perbuatan dosa besar, itu sama-sama dosa besar. Cuman dikatakan ya syirik kecil untuk membedakan dengan syirik besar. Karena akibatnya beda. Ya, akibatnya beda, bahwa akibat daripada syirik kecil itu
ya tidak separah daripada eh, dosa pelaku syirik besar, yang dimana syirik besar ini mengakibatkannya akan kekal di dalam neraka, tidak akan pernah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau syirik kecil, walaupun dia eh, akibatnya dosa besar, tetapi pelakunya ya tidak mengekalkannya di dalam neraka. Artinya dia dapat potensinya mendapatkan dia berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hitungannya sama dengan dosa-dosa yang lain seperti dosa membunuh, mencuri, ya korupsi dan lain sebagainya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yusyrik billah, barang siapa yang menyekutukan Allah. Di sini bentuknya umum. Barang siapa yang menyekutukan Allah di dalam ibadahnya, entah itu dosa syirik kecil ataupun syirik besar, kedua-duanya ya tetap hitungannya sama, yaitu dosa besar. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin.